Baik, ibu sekalian, jawabannya seperti kemudian pada hari ini kami dari DPP Angkatan 44 akan mengadakan presentasi terkait dengan guru penggerak untuk modul 1.4. Nah, sebelum masuk ke modul 1.4, pasti juga banyak teman-teman yang bertanya, guru penggerak itu apa sih sebenarnya? Guru penggerak itu apa sih? Bahkan kemarin juga mendengar informasi bahwa pada awalnya kita termotivasi untuk mengikuti guru penggerak bagaimana meningkatkan ilmu, meningkatkan kapasitas sebagai seorang pendidik. Itu yang perlu digarisbawahi. Urusan nanti mau jadi apa itu Tuhan punya kehendak. Jadi bagaimana kita menambah ilmu, bagaimana kita melayani anak-anak kita di wadah pendidikan ini. Nah, pada modul 1.4 kita berbicara tentang budaya positif. Kira-kira kalau budaya positif itu teman-teman guru di sini membayangkan sekolah yang memiliki budaya positif itu berarti kurang lebih seperti apa? Budaya-budaya apa yang ada di sekolah kalau sudah dinamakan budaya positif? Kira-kira seperti apa? Salam. Apalagi kira-kira yang ada di benak kita? Oh, sekolah ini ternyata sudah memiliki budaya salah. Budaya positif ada beberapa subtema, di dalamnya ada perubahan paradigma, kemudian ada konsep disiplin positif dan motivasi, ada keyakinan kelas, ada pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol dengan restitusi. Terkait dengan budaya positif, coba kita lihat sama-sama. Budaya yang positif di lingkungan sekolah otomatis harus sekolah mengilusi tentang kontrol itu sendiri. Karena kan kita kalau menjadi seorang guru kita bisa kontrol kita punya anak-anak seperti apa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Siswa bisa dikontrol ketika mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan yang positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan-penguatan positif itu biasanya penguatan-penguatan yang disampaikan dengan lemah lembut, tapi seakan-akan menyudutkan siswa kalau dia itu menjadi pihak yang bersalah. Contohnya, misalnya begini, kita merasa bahwa penguatan yang positif seperti itu akan untuk kakak makan, sarapan, tapi datang ke sekolah terlambat tidak mengerjakan tugas. Berarti menimbulkan rasa bersalah di dalam diri siswa. Itu padahal hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengontrol siswa dengan seakan-akan mereka itu bersalah, dan kita berharap hal seperti itu bisa menguatkan karakter mereka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita orang dewasa, kita merasa sudah, kita harus kontrol anak-anak, anak-anak harus ikut apa kemauan kita. Dan itu semuanya hanya sebuah ilusi. Nah, yang kita ucapkan itu karena mereka menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Mereka akan berpikir begini, ya sudah, ikut apa yang ibu guru sampaikan. Kalau tidak, jangan sampai nanti kita dihukum, sampai nanti kita dikucilkan di dalam kelas. Nah, untuk menghindari itu, mereka termotivasi untuk mengikuti apa yang kita perintahkan ke mereka. Kemudian alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak mendengarkan apa yang kita sampaikan karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Baik imbalan secara materi atau benda, misalnya, tolong ini menyelesaikan pikir kelas, nanti ibu guru kasih coklat. Berarti mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, tingkatan yang paling atas itu motivasi yang ketiga, supaya mereka menjadi orang yang seperti mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita harapkan anak-anak melakukan disiplin diri karena motivasi yang ketiga. Kenapa ya menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan supaya terhindar dari virus. Terhindar dari virus. Awalnya itu hanyalah sebuah peraturan, tapi lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah keyakinan supaya tidak terhindar dari virus. Nah, makanya kenapa di sini dinamakan dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jika namanya peraturan kelas, mereka akan melaksanakan dengan tidak sepenuh hati, bukan dari jiwa mereka, bukan dari jiwa mereka, terpaksa. Tetapi keyakinan kelas, mereka melaksanakan apa yang sudah dia yakini. Oh iya, saya yakin ini harus dilakukan. Seperti itu. Kalau untuk di kelas saya sendiri, itu masih ada dalam tahapan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas untuk jadi pembiasaan, setelah itu naik satu level masuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebagai inti dari kesepakatan-kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara untuk pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Saling menghargai. Ketika dia angkat tangan berbicara, mungkin teman lain harus berbicara. Jadi konsepnya apa intinya? Saling menghargai. Jadi dalam keyakinan kelas, beberapa kesepakatan kelas bisa digabung jadi satu menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, mungkin sekitar 4 atau 5 saja sudah cukup. Keyakinan kelas terkadang atau melaksanakan kesepakatan kelas terkadang yang belum terbiasa, pasti banyak juga siswa yang sering melanggar. Karena apa? Belum terbiasa. Nah, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mereka sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Pasti ada alasan kebutuhan dasarnya apa. Secara umum kebutuhan dasar siswa maupun kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Kalau kebutuhan bertahan hidup ini cenderung ke arah seperti sandang, pangan, papan, bagaimana dia bisa bertahan untuk hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Contohnya, pasti di kelas itu ada siswa yang dia kayak seakan-akan cari perhatian begitu. Pasti ada seperti itu toh? Ganggu teman yang lain, atau mungkin tarik buku. Pasti ada yang usil-usil seperti itu. Nah, di situ ketika ada kejadian-kejadian seperti perhatian dari orang tua, toh makanya di sekolah dia sengaja mengganggu supaya ibu guru panggil, ibu guru lapor di orang tua, lalu orang tua tanya, karena mungkin kalau di sini mungkin bukan tanya lagi, tapi mungkin orang tua langsung marah. Karena intinya apa? Dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang, dia perlu perhatian dari orang tuanya. Contohnya lagi, kebutuhan akan kebebasan. Contohnya, misalnya di suatu materi, katakanlah materi tentang puisi, misalnya guru-guru memberikan kebebasan tentang membuat puisi terkait dengan cita-cita. Terkait dengan cita-cita. Di situ mungkin dia memiliki cita-cita, misalnya dia cita-citanya jadi YouTuber. Cuma karena dia di rumah lebih cerita, mungkin mereka sudah pola pikirnya sudah dewasa, ada yang baca buku dan sebagainya. Tapi untuk anak SD, cenderung istirahat itu pasti mereka pakai untuk bermain. Karena apa? Kebutuhan dasar mereka ingin bersenang-senang. Setelah tadi pagi belajar dengan teman-temannya, dengan kita sebagai guru, jam istirahat mereka ingin bersenang-senang, ingin melampiaskan mungkin rasa jenuh di dalam kelas, bersenang-senang di luar. Mereka yang menyimpang tadi. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai penghukum, biasanya pernah atau tidak ada siswa yang berbuat salah, langsung kita kasih hukuman. Berdiri di tiang bot. Kita kadang menaruh posisi kita sebagai seorang guru juga sebagai teman bagi anak-anak. Sebagai anak-anak. Contohnya, misalnya ya sudah, nanti ibu guru bantu ya, karena mungkin dia sendiri yang
piket, jadi tidak ada teman, sudah nanti bu guru bantu. Kita seolah-olah menjadi teman, tetapi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya ya anak pasti merasa lebih dekat dengan kita, tetapi dampak negatifnya ketika mungkin dia perlu dan kita tidak ada sebagai temannya, mereka akan kecewa di situ. Kemudian yang pertama, jangan tegur di depan umum. Secara tidak langsung pasti mental mereka akan down. Jangankan anak-anak kita, orang dewasa kalau dapat tegur di depan umum juga toh rasakan baru hati. Nah, panggil secara personal. Mungkin bisa panggil di depan kelas atau panggil di ruangan lain. Nah, ketika kita sudah panggil, coba kita gali dulu. Ayo coba kira-kira kenapa ibu guru panggil? Dia bisa tahu atau tidak? Kalau misalnya dia sudah bisa tahu, dia sudah bisa tahu. Misalnya dia terlambat, ya ibu guru saya terlambat. Berikutnya berarti apa? Kita harus menanyakan, nanti kira-kira kakak harus bikin apa, harus berbuat apa. Nanti dia sendiri akan mencari tahu. Dan setelah dia sudah tahu, sudah sadar, itu ada motivasi internal dari dalam dirinya. Kita kembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih bagus, karakter yang lebih kuat. Mereka akan merasa tersisih, mereka akan merasa dikucilkan. Seperti itu. Nah ini, ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak pernah dalam sistem restitusi itu, misalnya ini salah, berarti harus menebusnya dengan apa? Misalnya membayar. Tidak ada seperti itu. Tetapi mereka belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Makanya tadi saya sampaikan, mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Mengenai kenapa tertawa? Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Iya, tapi untuk angkatan 6 belum ada kuota untuk Maluku Tenggara. Kemungkinan nanti di angkatan 7 atau angkatan 8. Jadi berbondong-bondong daftar guru penggerak. Dan besok silahkan cek di masing-masing